Shalom Bapak Ibu sekalian, kami mengucap syukur karena diberi kesempatan untuk menyaksikan kasih Tuhan yang Tuhan lakukan di tengah-tengah keluarga kami, khususnya kesembuhan anak kami dari kankernya. Saya juga mengucap syukur karena nama anak kami Sarah Dita Putri senantiasa disebut di dalam doa di tempat ini, sehingga dia mengalami anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Dan sebagai jemaat yang baru di sini, saya memperkenalkan diri, mungkin ada yang belum kenal. Nama saya Didit, istri saya Ari, dan anak saya Sarah Dita Putri. Untuk selanjutnya kesaksian saya serahkan kepada istri saya. Shalom. Saya yakin bagaimana terpukulnya perasaan Bapak Ibu waktu mendengar vonis dari dokter berdasarkan hasil tes bahwa Anda atau mungkin keluarga Anda mengidap kanker. Apalagi kalau itu adalah kanker ganas yang sangat mematikan. Itulah yang terjadi pada keluarga kami di awal Oktober 2022. Ketika dokter menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan cairan tulang sumsum atau istilahnya BMP, Sarah dinyatakan menderita limfoma Burkitt stadium 4, yaitu jenis kanker kelenjar getah bening yang sangat agresif dan mematikan. Vonis tersebut kami terima setelah 28 hari Sarah diopname di Rumah Sakit Eka Hospital BSD untuk observasi karena dia menderita demam ringan sejak akhir Agustus. Dalam waktu yang sangat singkat, Sarah yang sebelumnya adalah seorang yang selalu bugar, gemar berolahraga, tiba-tiba dia sudah menjadi seorang yang tinggal tulang berbalut kulit. Bahkan di akhir perawatan di Rumah Sakit Eka, dia sudah mulai kehilangan kesadaran. Yang tadinya kami masih mempunyai pengharapan dia akan segera pulih, saat itu hilang lenyap. Yang terbayang adalah penderitaan Sarah yang berkepanjangan, biaya yang sangat mahal, bahkan kematian. Tuhan memberi kami hikmat untuk mencari second opinion. Lalu kami berkonsultasi dengan Dr. Jeffrey Tenggara, seorang onkologi di Rumah Sakit MRCCC Siloam Semanggi. Dan malam itu juga Sarah kami pindahkan ke rumah sakit tersebut. Dan setibanya di IGD, Sarah segera dilayani, ditangani, lalu dikirim ke ruang High Care Unit atau HCU. Karena Sarah memerlukan perawatan yang lebih intensif. Juga pada saat itu Sarah sudah kehilangan kesadaran. Dan ditambah lagi dia mengalami sepsis. Sepsis yaitu suatu komplikasi berbahaya yang dapat mengancam tubuhnya akibat respons tubuh terhadap infeksi. Selain itu, ketika Sarah mulai sadar di hari keempat di HCU, dokter melakukan MRI di kepalanya. Hasilnya menunjukkan ada virus yang tidak terdeteksi jenisnya yang sudah menyerang otaknya. Awalnya itu akan membuat Sarah menjadi berhalusinasi, tetapi jika tidak berhasil ditangani dengan tepat, itu akan membuat otak Sarah menyusut dan tentu saja berdampak sangat buruk bagi dia. Benar saja, Sarah mulai berhalusinasi. Dia merasa bahwa para dokter, para perawat yang ada di sekitar dia di ruang HCU itu adalah siluman jahat yang akan mencelakakan dia. Sampai ketika suatu waktu saya diberi izin masuk ke ruang HCU tersebut, Sarah berkata, "Mama, ayo pindahkan saya dari sini, Ma. Di sini menakutkan karena mereka berubah wujud menjadi makhluk-makhluk yang menakutkan." Suami saya karena sudah tidak tahan melihat penderitaan Sarah, mengatakan kepada saya,
bahwa dia sudah memasrahkan diri kepada Tuhan. Maka jika Tuhan mau panggil Sarah pulang, suami saya sudah merelakannya. Bahkan dia sudah minta tolong ke adik saya untuk mencari rumah duka jika sewaktu-waktu diperlukan. Tetapi saya sebagai ibunya, saya tidak mau begitu saja pasrah. Akhirnya kita berdiskusi dan sepakat untuk mohon kepada Tuhan agar jika Tuhan memang menghendaki Sarah pulang, kami merelakannya. Tetapi kalau Tuhan berkenan menyembuhkannya, kiranya Tuhan menyembuhkan Sarah dengan sempurna, tidak setengah-setengah. Dan sungguh luar biasa, campur tangan Tuhan dalam setiap proses pengobatan. Sarah harus menjalani kemoterapi, dan kemoterapi yang diberikan itu akan diberikan lewat infus, diberikan dalam 6 siklus, di mana satu siklusnya akan dilakukan dalam 6 hari 5 malam non-stop. Terus menerus kemo itu diberikan lewat infus. Dan jeda dari siklus 1 ke siklus 2 adalah 21 hari. Jadi sesudah dia melewati selesai kemo diberikan, lalu melewati masa sengsara istilah dia karena efek itu mulai bekerja, baru agak enak sedikit hari ke-21 masuk lagi ke rumah sakit, diberikan lagi kemo 5 hari 5 malam tersebut. Dan apa yang dikhawatirkan oleh kami bahkan juga oleh para dokter akhirnya berangsur-angsur sirna. Sebelum Sarah memasuki kemo siklus kelima di bulan Februari 2023 dilakukan pemeriksaan PET CT scan di Rumah Sakit Kanker Darmais, dan hasilnya Sarah sudah dinyatakan bersih dari sel kanker. Demikian juga hasil PET CT scan di Rumah Sakit MRCCC yang dilakukan pasca kemo terakhir, yaitu siklus kemo ke-6 di bulan April, dan yang terakhir juga PET CT scan di bulan Oktober 2023, kembali Sarah dinyatakan bebas dari kanker. Sungguh Tuhan luar biasa. Bahkan terlebih dari itu, virus yang ada di otaknya juga dinyatakan hilang dan bersih. Puji nama Tuhan, sungguh Tuhan kita luar biasa ketika kita berserah bagi Dia. Dan bahkan Dr. Jeffrey yang merawat Sarah, kepada sesama dokter ataupun juga orang-orang lain yang mengetahui bagaimana Sarah memperoleh kesembuhan, dia selalu berkata, kasus ini mujizat. Sungguh luar biasa Tuhan bekerja. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kami sadar bahwa jawaban doa adalah hak prerogatif Tuhan. Walaupun ada banyak kasus seperti yang kami alami, tetapi jawaban atas doa dapat berbeda-beda untuk setiap orang. Karena itu kami ingin tegaskan di sini bahwa kesembuhan Sarah adalah semata-mata kasih karunia Tuhan. Bukan karena kami layak, tapi semata-mata karena kasih Tuhan. Hal-hal lain yang kami rasakan sebagai penyertaan Tuhan dalam pergumulan kami adalah antara lain yang pertama, selama menjalani proses pengobatan, Sarah ini anaknya selalu tegar, tetap tersenyum, kata-katanya optimis, bahkan kalau papanya masuk kelihatan gak tega, dia bilang, papa keluar, lebih baik papa jangan dekat saya. Dia begitu kuat ya, percaya. Karena memang ada saat dia menangis. Kalau saudara tahu ya, pengobatan kanker dan kanker itu sendiri sangat menyakitkan. Ada saat dia menangis ya. Tapi hal ini dirasakan bukan hanya oleh kami atau teman-teman sekamar, terutama juga dirasakan oleh salah seorang hamba Tuhan dari GRII yang melayani di rumah sakit. Beliau heran karena Sarah itu
waktu ditanya mau didoakan apa, dia tidak meminta kesembuhan. Yang dia minta adalah damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Karena dia bilang melalui itu dia akan dapat berkemenangan dalam proses pengobatan ini. Padahal kami tahu ya, sebelumnya kami lihat Sarah ini gak terlalu religius, tetapi lewat ini Tuhan ubahkan dia. Dan yang kedua, dukungan doa dari segala penjuru, khususnya termasuk dari persekutuan doa di GKY BSD ini sangat-sangat menguatkan kami, dan kami boleh merasakan perlindungan Tuhan nyata atas kami dari hari ke hari selama proses pengobatan Sarah. Dan yang ketiga juga dukungan dana yang sangat berlimpah membuat kami dapat membayar semua tagihan yang jumlahnya sangat besar bagi kami. Dan kalau diceritakan bagaimana itu datangnya, isinya hanyalah keajaiban demi keajaiban. Demikianlah kesaksian singkat kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tetapi Sarah akan sedikit melanjutkan dengan sepatah dua kata sebelum kami menaikkan sebuah pujian sebagai penutup. Silakan Sarah. Makasih Ibu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, nama saya Sarah yang barusan diceritakan sama ibu saya. Jadi ya itu dia suatu perjalanan yang tidak mudah, berat banget. Jujur waktu pada saat saya tahu saya cancer, nggak nyangka sama sekali karena saya merasa saya udah hidup sehat, udah menjaga kesehatan sebaik-baiknya lah. Tapi ternyata diizinkan untuk mengalami ini. Cuma yang saya pelajari dari kejadian kemarin, saya kayak disekolahin sama Tuhan, belajar untuk berserah sepenuhnya sama Tuhan, untuk punya relationship yang lebih dekat sama Tuhan. Dan hadiah yang saya dapatkan gak hanya mujizat kesembuhan, tapi juga saya boleh diubahkan secara pribadi oleh Tuhan menjadi lebih baik lagi. Dan malam hari ini kami bertiga, saya, Mama dan Papa, kami akan menaikkan sebuah pujian yang diciptakan oleh Papa saya. Mudah-mudahan pujian ini menjadi berkat bagi kita semua yang hadir malam hari ini. Dikala ku merenungkan masa depanku, terbesit rasa gelisah di dalam kalbu. Sayupku dengar suara lembut menghibur jiwaku. Serahkan khawatirmu kepada Allah Tuhanmu, Dia yang senantiasa mempedulikan kamu. Percaya pada semua janji dan kasih Allahu. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Burung-burung di udara tak pernah bernabur dan menuai, tapi dikasihi Bapa di surga. Terlebihlah lagi dirimu, serahkan khawatirmu kepada Allah Tuhanmu, Dia yang senantiasa mempedulikan kamu. Percaya pada semua janji dan kasih Allahu. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka
maka semuanya ditambahkan kepadamu. Burung-burung di udara tak pernah menabur dan menuai, tapi dikasihi Bapa di surga. Terlebihlah lagi dirimu, terlebihlah lagi dirimu, terlebihlah lagi dirimu. Puji Tuhan, terima kasih. Oke, mungkin Pak Didi dan keluarga tetap berdiri di sini. Saya ajak seluruh jemaat kita bangkit berdiri ya. Kita sama-sama buka suara, kita berdoa untuk keluarga ini dan khususnya untuk Sarah. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan, dan kita berdoa juga biarlah Sarah boleh sungguh dipakai oleh Tuhan. Kita sama-sama buka suara bersama. Bapa di dalam surga, kami sungguh memuji memuliakan nama-Mu karena kami sungguh menyaksikan bahwa Allah adalah Allah yang hidup. Allah adalah Allah yang sungguh mendengar doa kami. Allah adalah Allah yang tidak pernah tinggal diam. Dan kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan atas diri Sarah. Kami sungguh menyadari Tuhan ketika kami menempatkan diri pada keberadaan dia. Ketika tahun yang lalu harus melewati beragam hal. Dan khususnya juga untuk orang tua yang harus mendampingi. Oh Tuhan, kami sebagai manusia sungguh Tuhan tidak akan mungkin mampu melewati semuanya itu. Tapi kami sungguh melihat Tuhan, tangan Tuhan adalah tangan yang bekerja. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan boleh menjamah Sarah. Kami sungguh bersyukur Tuhan masih memberikan anugerah kepada dia. Dan kami sehati menyerahkan Sarah ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hidup yang Tuhan berikan, masa muda yang ada, biarlah ini menjadi sebuah kesempatan kembali. Dia boleh sungguh memakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami sungguh berdoa Tuhan akan memakai Sarah. Sehingga sungguh Tuhan mulai apa yang dia alami, dia juga boleh menjadi saksi Kristus yang hidup. Untuk kemudian menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah orang sekelilingnya. Dan Tuhan, saat ini kami sehati mau berdoa, terus menyerahkan Sarah ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sungguh berdoa menyerahkan Sarah ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan yang terus menjamah dia, Tuhan yang terus memelihara dia. Sehingga sungguh Tuhan, segala sel kanker yang kami bersyukur untuk kemudian sudah dinyatakan bersih, Tuhan yang menolong terus. Sehingga sungguh Sarah boleh terus ada dalam perlindungan Tuhan. Dan berkati juga keluarga Pak Didi Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur mereka juga boleh menjadi bagian daripada gereja kami. Dan Tuhan juga akan memakai keluarga ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.